Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita beribadah itu niatnya untuk Allah, maka kita tidak terpikir berapapun pahala yang diberikan Allah dari ibadah kita itu. Memang secara syariat kan begitu, banyak ajaran-ajaran Islam tuh yang memberikan balasan-balasan pahala yang begitu banyak. Tapi kalau kita beribadah itu mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kalau dalam istilah dunia tasawuf ini artinya ibadah para pedagang yang hanya ingin mencari untung belaka, kalkulasinya hanya untung rugi. Saya kemarin di rumah saya memberikan manasik umroh dari jamaah travel, kami akan berangkat tanggal 6 September akan datang. Nah, karena mohon maaf sebagian besar itu adalah masyarakat awam, ya saya tidak perlu sampai menyampaikan yang terlalu dalam kan. Pokoknya Bapak Ibu sampean kalau sampai di Madinah nanti saya bilang upayakan sholat fardu, bahkan sholat sunat, meskipun sholat sunat itu kalau di tempat kita lebih afdol di rumah, maka upayakan melaksanakan sholat itu jangan sampai di kamar hotel. Laksanakanlah sholat sunat itu di Masjid Nabawi ketika di Madinah. Ketika di Makkah laksanakan sholat fardu dan sholat sunat itu di Masjidil Haram. Kenapa? Hadis Nabi menyebutkan sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi itu mendapat pahala 1000 kali lipat dibandingkan kita sholat di Masjid Darul Arqam ini. Nah, jamaah kami itu plus Dubai 12 hari, 12 hari itu dipotong pulang pergi kan 2 hari 10 hari. 10 hari berarti 4 hari di Madinah, 6 hari di Makkah. 4 hari di Madinah itu kalau betul-betul sehari itu 24 jam, itu berarti sehari kan ada 5 kali sholat fardu. 4 hari berarti 4 kali 5, 20 kali sholat fardu. Jangan sebilang melaksanakan sholat itu di kamar hotel, laksanakan di Masjid Nabawi. Sampean 20 kali sholat fardu sama dengan 20.000 kali sholat di Palangkaraya. Tahun depan atau bulan depannya belum tentu kita bisa berangkat umrah lagi. Nanti di Masjidil Haram, apa kata Rasul? Sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lain. Nah, ganal pulang itu 6 hari di Makkah, 6 kali 5 sholat fardu, ada 30 sholat fardu, belum lagi sholat sunat. 30 kali sholat fardu dikali 100.000, coba berapa itu? Sama dengan 3 juta kali kita sholat di Palangkaraya. Sayang kalau dilewatkan 3 juta kali sholat itu kalau dibandingkan umur kita di Palangkaraya ini berapa tahun ya? Coba nanti sambil dipakai kalkulator itu. Umur kita 10 tahun. 10 tahun itu kan 365 hari. Setahunnya berarti 10 tahun berapa itu? 3.650 dikali 5 berapa itu? Sampailah 3 juta. 6 hari di Masjidil Haram itu melampaui puluhan tahun kita sholat di Palangkaraya. Itu hadis menyebut begitu kan? Nah, wajar kita mengejar itu karena Nabi mengatakan demikian. Tapi kalau tingkat keberagaman kita ini sudah jauh lebih dalam, kita kadang memikir lagi, sholat di Masjidil Haram itu mengejar dengan pahala 100.000 kali tadi. Kita kadang memikir sholat di Masjid Nabawi itu diberi Allah 1000 kali atau kada. Itu urusan Allah. Itu kalau beragama lebih dalam. Yang penting saya beribadah ini yang saya minta adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasarah Allah aja lagi membalasnya seberapa banyakkah? Kada dibalas sidin, kada apa-apa aja, yang penting sidin Allah itu ridho dengan ibadah saya. Nah, itu sudah dalam beragama seperti itu. Jadi kada mengalkulasi pahala dan dosa lagi. Terserah Allah aja nanti di akhirat setelah di padang mahsyar kita dihisab. Hendak dimasukkannya ke surga, ke neraka, kita kadang memikir. Kalaupun masuk surga, nanti surga yang mana, kita kadang memikir. Yang penting Allah ridho dengan ibadah kita. Nah, itu artinya, arti li tadi, lillah tadi, segala amal-amal soleh kita hanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
ulun hakul yakin, apabila setiap amal-amal soleh kita niatkan seperti itu menjadi sikap mental kita, maka balasan-balasan yang dijanjikan Rasulullah dan Allah tadi itu dengan sendirinya akan mengiringi. Kan begitu logikanya. Pian bersedekah 10.000 rupiah, kalau usah banyak nah nang di celengan masjid tiap Jumat membuat 5.000 aja. Dalam hadis kan disebutkan minimal, dalam Al-Quran juga disebut minimal itu 10 kali kita dapat pahala. Itu pahala akhirat. Di dunia itu akan bisa dibalas berlipat-lipat dari 5.000 rupiah itu. Dan tuh banyak kejadian seperti itu. Nah cuma kalau mendengar langkah ini, pian jangan maniatakan bersedekah itu supaya dapat bebulikannya yang berlipat-lipat kali. Wah, itu banyak Pak, warga-warga termasuk jamaah taklim saya itu, ya bujur jar pian Ustaz jar. Ulun semalam membari orang, nah ulun kasihan. Membari sidin, kebetulan hanya dapat honor 330.000 membari. Gasan sidin nukar baras, nukar minyak goreng, nukar hintalu. 2 hari kemudian ulun dapat rezeki 3.500.000 rupiah kata jamaah itu. Artinya di dunia dalam waktu kada sampai seminggu sudah dibalas oleh Allah, belum lagi di akhirat. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian makna lillah tadi. Nah jadi di sini terkait dengan kematian kita dianjurkan apabila mendengar tadi ada pengumuman yang meninggal atau ada berita di media sosial, di WA, di Facebook dan sebagainya, maka dianjurkan kita untuk mengucap. Cuma kalau di grup WA itu kan ditulis kalau ya mudah-mudahan Allah itu menilai tulisan kita di WA itu sama dengan ucapan. Cuma alangkah baiknya di samping kita menuliskan ada berita kematian, lalu kita mengirim di chat grup itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu tulisannya. Alangkah baiknya Bapak dan Ibu samping menulis, mulut kita juga mengucapkannya. Kada sekedar ditulis. Toh kita bisa berbicara. Beda dengan orang bisu kan. Bahkan kada ditulis pun Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Ini membaca istirja dan membaca doa ketika mendengar ada yang meninggal. Nah kemudian berikutnya dalam hadis lain Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anak dari seorang hamba meninggal, maka Allah bertanya kepada para malaikat, apakah kalian mengambil nyawa anak hambaku? Para malaikat menjawab, ya. Allah berkata, kalian mengambil buah hatinya? Para malaikat berkata, ya. Allah bertanya, apakah yang diucapkan oleh hambaku? Para malaikat menjawab, dia memujimu dan membaca istirja. Maka Allah berkata, bangunkanlah rumah di surga untuk hambaku dan berilah nama Baitul Hamdi. Baitul Hamdi itu artinya rumah pujian untuk rumah itu. Nah, jadi kalau kita besi anak itu, nah, kemudian itu anak itu meninggal, lalu kita sabar, kita mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un selaku orang tua tadi, maka kata Allah memerintahkan kepada para malaikat, bangunkan, dirikanlah rumah di surga untuk hambaku itu tadi, untuk orang tuanya yang mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang berikut, menyampaikan berita kematian kepada kerabat mayat atau kepada orang lain. Para ulama menganjurkan untuk memberitahu keluarga orang yang meninggal, kerabat dan teman-temannya, serta orang-orang soleh atas kematiannya agar mereka ikut serta untuk mendapat pahala pengurusannya. Nah, jadi maksud memberitakan ini antara lain adalah supaya orang-orang yang mendengar berita kematian ini bisa berpartisipasi dalam menyelenggarakan jenazah si mayat tadi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kematian Raja Najasyi kepada orang-orang pada hari kematiannya. Beliau keluar bersama mereka menuju musola, meluruskan barisan mereka dan membaca takbir 4 kali. Maksudnya adalah melaksanakan sholat jenazah bagi Raja Najasyi. Berarti Islam Raja Najasyi ini. Nah, jadi Rasul memberitahukan kepada orang lain tentang kematian Raja Najasyi ini.
Yang berikutnya, bagaimana hukum menangisi mayat. Para ulama sepakat bahwa menangisi mayat merupakan tindakan yang diperbolehkan. Jadi bukan dianjurkan ya, apalagi diwajibkan, tapi diperbolehkan. Apalagi bagi keluarga dekat si mayat. Namun tangisan itu syaratnya tidak boleh disertai dengan jeritan dan ratapan. Karena kalau orang sampai menjerit-jerit menangis itu kayak orang kerasukan, itu kada ingat diri, meratap-ratap. Bahkan saya pernah menyaksikan ada keluarga mayat itu sampai menangis meronta-ronta sampai ke kuburan. Bahkan ingin ikut serta masuk ke liang lahat. Nah, ini artinya menjerit dan meratap. Ini yang dilarang oleh Islam. Jadi tidak boleh sampai menangis itu terlalu keras, yang ya menjerit-jerit lah begitu ya, sampai kita meratap tuh artinya, Allah kenapa engkau ambil, saya masih sayang, umurnya masih belum tua, umpamanya begitu. Itu meratap, artinya meratap itu kan tidak menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bihusnil qalbi walaki yu'adzibu bihadza au yarham. Sesungguhnya Allah tidak menyiksa mayat karena linangan air mata dan kesedihan hati, tetapi menyiksa karena ini. Beliau mengisyaratkan lisannya, atau jika dia tidak menyiksa berarti dia menangis mengasihinya. Ini artinya mayat itu tidak akan disiksa karena tangisan orang yang masih hidup. Kemudian di dalam hadis lain ada disebutkan, sungguh mata mengalirkan air mata dan hati menjadi bersedih. Kami tidak mengucapkan selain ucapan yang diridai Tuhan kami. Sungguh kami amat bersedih atas kepergianmu wahai Ibrahim. Nah, Ibrahim ini adalah salah seorang putra Rasulullah. Nah, ini jadi sabda beliau begitu tadi, bahwa memang beliau menangis, hati bersedih, tetapi ucapannya adalah ucapan yang baik-baik saja. Jadi tidak sampai kepada menjerit dan meratap. Barangkali Bapak dan Ibu pernah mendengar ya, ada hadis yang menyatakan bahwa mayat itu akan disiksa karena ratapan. Nah, ini ada penjelasan di sini. Man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi. Barang siapa yang dirinya diratapi, maka ia disiksa karena ratapan itu. Ini hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Mendengar Rasulullah bersabda seperti itu. Nah, disebutkan dalam catatan kitab ini bahwa hadis ini statusnya hasan sahih. Lalu apa maksudnya? Barang siapa yang dirinya diratapi, maka ia disiksa karena ratapan itu. Ini penjelasannya adalah, maksud hadis di atas adalah orang yang meninggal merasakan sakit karena ratapan keluarganya. Hal itu karena orang yang sudah meninggal mendengar tangisan keluarganya dan mengetahui perbuatan-perbuatan mereka. Maksud hadis di atas bukanlah mayat disiksa karena dosa tangisan keluarganya, karena manusia tidak akan menanggung dosa manusia yang lain. Jadi maksudnya disiksa di sini hanya si mayat tadi, rohnya itu merasa sakit melihat ada anggota keluarganya yang meratap-ratap menjerit-jerit, bukan disiksa. Jadi ibarat kita yang masih hidup ini sakit hati lah melihat. Saya termasuk yang meyakini almarhum dan almarhumah bapak dan ibu saya itu malam ini itu menyaksikan sedang memberikan tausiah. Nah, oleh karena itu, untuk menyenangkan orang tua kita yang ada di alam barzah sana, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah beliau berdua ya. Jadi setiap sekali saya ceramah, maka pahala juga mengalir ke alam kubur kedua orang tua saya. Nah, kemudian hukum meratapi mayat. Maksud ratapan dalam hal ini adalah menangisi orang yang telah meninggal dengan suara yang keras. Ada banyak hadis yang menjelaskan keharamannya. Nah, jadi meratapi mayat tadi itu dilarang, bahkan sampai hukumnya itu sampai kepada haram. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'um fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahum al-fahru fil ahsabi wat ta'nu fil ansabi wal astisqa'u bin nujumi wan nayaha.
Ada 4 perilaku jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh sebagian umatku. Membangga-banggakan nenek moyang, mencela nasab orang lain, meyakini binatang-binatang berpengaruh dalam menurunkan hujan, dan meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi di sini dilarang keras sebenarnya oleh Rasulullah kita meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian beliau juga bersabda, perempuan yang meratapi orang yang telah meninggal dan tidak bertobat sebelum dirinya meninggal, maka pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan mengenakan baju kurung dari ter dan dengan tubuh yang penuh luka-luka. Saya tidak tahu baju kurung dari ter itu terbuat dari apa, ayat ter itu saya tidak paham. Cuma nanti akan dibangkitkan dengan tubuh yang penuh luka-luka. Kalau dia tadi menangisnya dengan cara meratap.